7. Perkenalkan, saya Angelina Rusmania dengan NPM 24056. Saya Adam Rizky Fauzan dengan NPM 24053. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dengan NPM 24070. Materi deret bisa didefinisikan sebagai Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah dengan A3 dan AN seterusnya. Deret adalah hasil penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan. Secara umum, deret terbagi menjadi dua, yaitu deret hingga atau finite series, terdiri dari sejumlah suku terbatas dan jumlahnya bisa dihitung secara pasti. Kemudian yang kedua, ada deret tak hingga atau infinite series, merupakan deret yang terdiri dari jumlah suku yang tidak terbatas dan terus berlanjut. Kemudian ada tujuan deret. Deret bukan hanya sekedar pola penjumlahan, melainkan alat yang penting dalam memahami perubahan, untuk menghitung total nilai, menganalisis fenomena dalam berbagai bidang ilmu. Beberapa tujuan deret seperti yang pertama, ada memahami pola dan struktur numerik. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan kemampuan analitis. Kemudian yang ketiga, membantu dalam pemodelan masalah real. Kemudian yang keempat, sebagai dasar untuk topik matematika lanjutan. Terus yang ketiga, ada manfaat deret. Yang pertama, untuk mengelola keuangan, contohnya untuk menghitung angsuran kredit, bunga berjangka, dan bunga majemuk. Yang kedua, untuk perencanaan estimasi project, contohnya untuk menghitung total biaya jika terjadi peningkatan biaya secara tiap periodenya. Kemudian yang ketiga, untuk pemrograman dan teknologi. Contohnya, dalam algoritma, komputer, dan struktur data membantu menyusun berulangan dan pengurutan dan penghitungan efisiensi. Kemudian yang keempat, yaitu pertumbuhan populasi dan ekonomi. Lanjut. Kemudian di sini ada contoh deret. Yang pertama ada deret aritmatika. Deret aritmatika bisa didefinisikan sebagai deret yang memiliki beda tetap antar suku berturut-turut. Contohnya yaitu di sini terdapat soal menghitung jumlah dari 10 suku pertama dari deret 3, 7, 11, dan 15. Bisa dijawab. Pertama diketahui dulu bahwa suku pertama yaitu A sama dengan 3, kemudian beda dari deret tersebut adalah D, 4, kemudian dihitung jumlah dari 10 suku pertama dengan rumus S10 sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali D, di mana N ini adalah 10, jadi 10 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan 2, 3, ditambah 10 min 1 dikali 4. Nilai-nilai yang sudah disubstitusikan tersebut kemudian dikalkulasikan menjadi 210. Itu ada deret geometri. Deret geometri adalah deret yang memiliki rasio tetap antar suku. Jika R lebih dari 1, deret tak hingga konverger dengan jumlahnya S dikurang A per 1 per R. Contoh soalnya, jumlahkan 4 suku pertama dari deret 2 ditambah 6 plus 18 tambah 54. Oke, baik kita jawab. Pertama diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 3, N sama dengan 4. Maka kita masukkan ke rumus. S4 sama dengan A dikali Rn dikurang 1 per R min 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 min 1 per 3 min 1 sama dengan 2 dikali 81 min 1 per 2 sama dengan 2 dikali 40 hasilnya 80. Next. Oke, untuk jenis deret yang selanjutnya yaitu adalah deret alternan. Deret alternan adalah deret yang suku-sukunya mengalami perubahan tanda secara bergantian, yaitu positif dan negatif. Secara selang-seling biasanya digunakan dalam perhitungan yang melibatkan koreksi atau fluktuasi naik turun secara sistematis. Contoh soalnya, hitunglah jumlah 5 suku pertama dari deret berikut ini. 1 dikurang setengah ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 5. Baik, kita jawab. Pertama, kita ubah semua pecahan ke dalam bentuk desimal. S5 sama dengan 1 dikurang 0,5 ditambah 0,333 dikurang 0,25 ditambah 0,2. Yang selanjutnya, jumlahkan secara berurutan. Kita mulai dari 1 min 0,5 sama dengan 0,5, 0,5 ditambah 0,33 sama dengan 0,833,
0,833 dikurang 0,25 sama dengan 0,583. 0,583 ditambah 0,2 sama dengan 0,783. Hasilnya 0,783. Next. Selanjutnya ada review jurnal. Kami mereview jurnal dengan judul artikel The Approximation of Laplace Stages Transformation with Finite Order on the Left Half Plane. Kemudian penulisnya yaitu Hong Yang-shu dan Yin Yin Kong. Kemudian tahun terbitnya ada 2018 di jurnal Computer Reduced Mathematics. Kemudian dari Institut Jingdeng Ceramic Institute dan Guangdong University. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengkaji kesalahan aproksimasi pada fungsi analitik berbasis transformasi Lefschetz. Yang kedua yaitu meneliti hubungan antara kesalahan aproksimasi, struktur koefisien, dan proximate order. Yang ketiga yaitu membuktikan teorema tentang keterkaitan pertumbuhan fungsi dengan aproksimasi polinomial eksponensial. Next slide, yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini bersifat teoritis dan menggunakan pendekatan analisis kompleks tanpa eksperimen atau simulasi. Fokusnya adalah pada fungsi hasil transformasi Lefschetz, terutama pada daerah RE kurang dari 0 pada bidang kiri kompleks. Untuk menganalisis pertumbuhan fungsi dan kualitas aproksimasi, digunakan dua konsep utama, yaitu yang pertama proximate order dan yang kedua yaitu tipe function. Seluruh pembuktian dilakukan secara formal melalui teorema, lemma, dan deduksi matematis tanpa melibatkan data eksperimen atau grafik numerik. Yang selanjutnya yaitu ada hasil utama. Hasil utamanya yaitu ada yang pertama, hubungan antara orde pertumbuhan dan aproksimasi. Penulis berhasil membuktikan bahwa jika fungsi f memiliki orde pertumbuhan hingga p, maka kesalahan aproksimasi terhadap polinomial eksponensial dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan limit yang presisi. Berikut merupakan rumusnya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, hubungan koefisien dan pertumbuhan fungsi. Melalui analisis Dirac-Dirichlet, ditemukan bahwa struktur logaritmik koefisien aproksimasi sangat berkaitan dengan nilai maksimum fungsi di garis RE sama dengan sigma kurang dari 0. Yang ketiga yaitu kontribusi terhadap teori aproksimasi. Penelitian ini berhasil memberikan batas atas dan bawah yang tajam untuk kesalahan aproksimasi. Ini sangat penting dalam pengembangan teori aproksimasi eksponensial, khususnya untuk fungsi yang tidak konvergen secara global. Yang keempat yaitu formulasi proximate order dan tipe function. Fungsi U sama dengan R pangkat P dalam kurung F digunakan sebagai alat ukur jenis pertumbuhan fungsi. Semakin kecil kesalahan aproksimasi terhadap, maka semakin presisi penentuan tipe fungsi tersebut. Next. Yaitu yang terakhir ada kesimpulan penulis. Yang pertama yaitu hubungan antara aproksimasi dan pertumbuhan fungsi. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kesalahan aproksimasi suatu fungsi dalam karakteristik pertumbuhannya. Jika sebuah fungsi analisis fs yang ditunjukkan oleh transformasi Lefschetz memenuhi syarat tertentu terhadap parameter pendekatan lambda n dan kesalahan aproksimasi en, maka orde pertumbuhan fungsi tersebut bisa ditentukan secara presisi menggunakan konsep proximate order dan tipe function. Yang kedua yaitu peran koefisien dan struktur fungsi dalam aproksimasi. Kesimpulan penting lainnya adalah bahwa struktur koefisien dalam transformasi dan pola asimptotik, kesalahan pendekatan memainkan peran penting dalam menentukan sifat fungsi analisis tersebut. Dengan menganalisis deret koefisien dan menggunakan pendekatan nilai ekstrim seperti Lim-Suk dan infimum, penulis berhasil menunjukkan bahwa tingkat kesalahan aproksimasi bisa digunakan untuk mengklasifikasikan tipe pertumbuhan fungsi.
Selanjutnya, yang keenam yaitu kekuatan artikel. Relevan, yang pertama itu relevan dan bermanfaat dalam teori matematika dan teknik. Topik yang dibahas dalam jurnal ini sangat relevan untuk bidang matematika murni dan terapan, terutama dalam transformasi Laplace dan analisis sistem dinamis. Transformasi Laplace-Huygens sering digunakan dalam teknik elektro, teori probabilitas, sistem kontrol, dan pemodelan stokastik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan landasan teoritis yang penting dalam membuka peluang untuk penerapan dalam banyak bidang teknis. Yang kedua itu pendekatan baru dan metodologi yang kuat. Kekuatan utama jurnal ini adalah pendekatan yang baru dan tidak umum, yaitu menggunakan fungsi rasional ordo n sebagai alat aproksimasi, bukan pendekatan klasik seperti Dirac-Taylor. Metodologi yang digunakan sangat kuat dengan struktur pembuktian matematis yang logis dan sistematis. Penulis menyajikan teori dengan ketelitian tinggi, lengkap dengan lemma dan teorema yang mendukung. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting terhadap teori aproksimasi eksponensial dalam analisis kompleks. Selanjutnya ada kelemahan artikel. Yang pertama, tidak ada simulasi atau data numerik. Meskipun pendekatan teoritis dalam jurnal ini sangat kuat, namun tidak ada contoh numerik, simulasi, atau visualisasi yang mendukung hasil-hasilnya. Tanpa data nyata atau grafik, pembaca kesulitan membayangkan beberapa efektif metode aproksimasi yang diajukan jika diterapkan di dunia nyata. Yang kedua, minimnya pembahasan aplikatif dan literatur terapan. Artikel ini hanya fokus pada pengembangan teori, tanpa membahas potensi penerapannya dalam bidang teknik, industri, atau komputasi. Selain itu, referensi yang digunakan cenderung terbatas pada literatur matematika murni tanpa mengaitkan dengan literatur dari bidang-bidang terapan. Yang kedelapan ada kelemahan artikel masih. Yang ketiga itu terbatas pada fungsi yang variasi terbatas. Metode yang dikembangkan hanya berlaku untuk fungsi yang memiliki variasi terbatas. Belum dijelaskan bagaimana pada 1. Fungsi diskrit atau tindak kontinu, 2. Fungsi tak terbatas, 3. Fungsi dengan singularitas di luar setengah bidang kiri. Yang keempat itu notasi dan bahasa yang sangat teknis. Pembahasan dalam jurnal ini sangat teknis dan penuh simbol matematika tingkat lanjut tanpa narasi intuitif yang biasa, membantu pembaca non-matematis untuk memahaminya. Hal ini menyulitkan pembaca dari bidang teknik atau interdisipliner. Yang kesembilan yaitu tinjauan teoritis. Dasar teoritis yang kuat, jurnal ini berdasarkan pada literatur dan teori yang kuat dalam matematika murni, terutama yang pertama, transformasi Laplace dan Huygens, aproksimasi fungsi kompleks, pertumbuhan fungsi analitik. Penulis menunjukkan pemahaman yang dalam terhadap teori ini melalui pembuktian yang lengkap dan sistematis. Yang kedua, itu ada potensi aplikasi di bidang teknik industri. Walaupun jurnal bersifat teoritis, hasilnya memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pemodelan sistem dinamis, seperti sistem produksi atau antrian, simulasi sistem stokastik, pengembangan algoritma aproksimasi dalam software teknik, pemrosesan sinyal dan simbol katrol yang membutuhkan pendekatan efisien terhadap fungsi waktu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jurnal The Approximation of Laplace-Huygens Transformation merupakan karya ilmiah dengan landasan teoritis yang kuat dan pendekatan matematika murni yang terstruktur secara logis. Kontribusi utamanya adalah pendekatan baru menggunakan fungsi rasional ordo n untuk aproksimasi transformasi Laplace-Huygens, memberikan pemahaman lebih dalam tentang hubungan antara pertumbuhan fungsi dan kesalahan aproksimasi. Meskipun fokusnya pada teori, jurnal ini memiliki potensi untuk digunakan dalam bidang teknik dan industri, khususnya dalam analisis sistem dinamis. Saran untuk mengembangkan lebih lanjut disarankan agar peneliti dikembangkan ke arah aplikatif, seperti simulasi atau implementasi dalam sistem nyata. Dosen atau peneliti teknik bisa memanfaatkan jurnal ini sebagai dasar untuk merancang model komputasi atau algoritma. Mahasiswa tingkat akhir dapat menggunakan jurnal ini sebagai referensi untuk penelitian dan tugas akhir dengan bimbingan yang sesuai untuk memahami kompleksitas matematikanya. Sekian dari kelompok 7. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ntar di Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.